Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hoerudin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta yang akan melaksanakan PPL Sit-in pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu kali ya. Kita pimpin sama Mas Egi ya. Silakan Mas. Duduk siap. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Siapa hari ini yang nggak masuk? Hadir semua ya? Hadir, alhamdulillah. Kelas 11 MIPA 1. Dulu. Oke. Sudah? Coba dirapihin bajunya. Udah? Oke, udah ya? Rapi? Rapi. Duduk. Silahkan duduk. Supaya lebih semangat ya. Kamu masih ingat di semester awal saya pernah ngasih tepukan semangat tuh ya? Masih ingat? Tepuk 1 ke kiri, tepuk 2 ke kiri kanan, 3 ke atas. Ya? Ya kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Mantap. Pembelajaran yang minggu lalu, apa kalian masih ingat tentang elastisitas? Ingat. Apa? Elastis itu apa? Cung, tangan, Anggi. Jika dari gaya dia akan bertambah panjang dan jika gaya itu tulisan di dia akan bisa bertambah. Ada lagi? Elastis? Pak Haruroji? Dari simpel itu elastis itu ketika ditarik itu bisa keluar ibaratnya. Jadi benar kata Anggi sama Pak Haruroji, elastis itu tuh bahan kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika misalkan ditarik oleh atau diberi gaya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum hook. Hukum hook sendiri itu adalah besarnya gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Artinya gaya itu berbanding lurus dengan delta X, di mana F itu sama dengan K dikali delta X. F-nya adalah gaya, delta X-nya ada pertambahan panjang, pegas dalam meter, K-nya adalah konstanta pegas. Nah, di pertemuan kali ini saya tujuan dalam pembelajaran itu tujuannya pertama, peserta didik mampu menjelaskan hukum hook untuk menerangkan perilaku pegas yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, peserta didik dapat merumuskan besaran-besaran yang berkaitan dengan hukum hook dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan
gaya dengan pertambahan panjang pada benda elastis berdasarkan data percobaan yang benar. Kalian pernah lihat ini? Apa ini? Shock breaker biasanya ada di mana? Ada di kendaraan ya, roda 2 atau roda 4 biasanya. Kita sering sebut biasanya shock breaker ya. Nah, pernahkah kamu melihat benda ini nih? Nah, salah satu manfaat benda pegas adalah dibuat shock breaker pada sepeda motor. Bagaimana variasi material pada shock breaker yang ada di sepeda motor dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum HUK, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan performa keseluruhan kendaraan ya. Nah, silakan maju. Bisa? Nah, udah. Pembentukan kelompoknya mau gimana ini? Berbaris saja. Oke, sok sambil mobile saya sambil ngebagiin LKPD ya. Sudah? Sudah? Ya, Apina tolong nanti barcode tadi dikasih ke temannya di grupnya ya. Permasalahannya silakan dilihat masing-masing. Ya. Nanti buat nomor 2 ini kan di sini ditanyain informasi apakah yang kalian perlukan untuk membuktikan masalah. Iya. Berarti kita di sini ya contoh yang bisa mengatasi masalah itu. Betul. Ya. Ini ukurannya dari atas sini atau dari sini? Dari pojok aja. Begini tuh. Bentuknya kan Kan dia ada, coba lihat. Enggak persis sama saya. Nah, gitu. dari sini kan? Dari ujung ya. Ujung satunya kan? Ini tuh ini kan Iya, satu betul. nih. Ada saat lilitan kedua, lilitan pertama. Oh dari lilitan pertama. Situ. Bukan dari atas. Atasnya. Dari sini, sorry. Nah, berapa panjang awalnya? 40. 40. 40? Panjang awal. Ya, diterusin nanti. Berarti panjang, coba ditambahin. Apa? 50. Tambah 50 jadi 50. 50? Nah, jadi berapa? 0,5. Panjang pertama ini 50 berarti. 0,50. Pertamaan panjangnya berapa jadi? 0,50 diambil 0,45. Ininya salah. Oh, salah. 40. 40. Berarti 0,10. Iya kan lah, 40 diambil 40. Ya, gitu kan? Nah, lakuin hal yang sama, cuman bebannya dibedain 100 sama 250. Oke. Ya. Ini udah dibuka? Dikit lagi, Pak. Wih, cepet. Hah? Ini termasuk 85 kan?
85. Sudah beban yang keberapa sekarang? Kedua udah. Yang 100 gram sekarang ya. Yo. Penyakit dibagi satu. Yang kalau penyakit dibagi satu dibagi satu. Sama. Kan dari senti ke meter kan? Berarti dibagi 100. Bisa, Pi? Gampang kan? Dia udah masa ke berapa? Ke? 3. Iya, satuannya Newton. Ya? Dicoret aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya kan ini kan segini ya, naik kan dari sini ke 5,5 tuh ya Pak. Ya. Terus saya di situ cuma 5 doang. Nggak apa-apa, dicoret aja. Ya. Dicoret aja nggak apa-apa. Ya. Ininya gitu apa namanya? Kalau dimakin besarin kamu dapat simpulin kan. Ini bisa di konstantanya ya. Kalau makin tebal, makin gede konstantanya, maka pertambahan panjangnya makin kecil. Beda sama yang biasa, coba deh. Siniin. Ya. Ya, itu udah perbandingan kan? Gaya dan masa itu sama aja kan? Atau beda? Kalau gaya tarik kanan dong. Nah, massa itu unitnya. Berarti F sama dengan gaya itu F sama dengan massa kali gravitasi. Kalau massa itu ya satuan sendiri gitu. Berarti beda. Ya. Ini kan berapa? Oh, kelima. Anggi, Fadila, Najma, sama Fitri. Apa tadi? Suka, jika semakin besar dari kita, kepada pembelasan sebenarnya, kepada Itu berapa, Pi? Lea, Revi, satu lagi siapa? Desi. Rizky. Desi. Oh ini. Pina udah berapa? Udah dia. Oh, baru nomor 1. Kelompok 3 itu ya? 4. Elastisitas. Udah? Udah. Coba didiskusiin lagi. Boleh, nggak apa-apa.
Berarti kalau begini dia sebanding lurus kan, kalau gayanya makin besar gitu ya. Maka berapa lagi nih? Cerdas. Mantap, nggak apa-apa. Gunakan teknologi semampu kamu gitu ya. Karena tujuan pendidikan kan satunya anak bisa pakai teknologi gitu ya. Iya, Pak. Apa? Kenapa lo? Enggak, Pak. Ini udah ya, satu udah. Tapi udah. Tinggal lagi. Penggunaan teknologi kan ngebantu kita buat belajar, tapi jangan malas, inget ya. Ada yang pakai chat GPT buat jawab nih. Gak apa-apa. Itu namanya memanfaatkan teknologi, tapi tetap ya analisisnya kamu harus analisis lagi. Udah semua? Yang belum kelompok mana? Saya. Satu aja. Diam loh teman-teman, diam. Kita tungguin 5 menit lagi. Udah balik kayak gitu sih. Udah baper aja sih. Nangis. Nomor 5 berarti ada nggak? Iya, ya. Sampai itu tinggal melukis sampai yang terjadi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja lembar yang diberikan oleh Pak Hoer tentang sistem hukum HUK, yaitu pertama itu tugasnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana tadi kita udah membuka sebuah video yang kita udah scan barcode, dan itu isinya tentang fenomena sebuah mobil yang ada polisi tidur, anjlok-anjlokan itu gimana. Nah, itu ada terkaitannya dengan elastisitas atau sistem HUK. Di sini teman saya Egi akan mempresentasikan bagaimana yang tadi kita sudah tonton itu akan, dan di sini ada beberapa pertanyaan akan dijelaskan oleh Egi. Baik, yang pertama itu kan tadi udah lihat videonya. Di sini ada pertanyaan, tulislah masalah yang Anda temui pada video di atas. Pada masalah di atas terjadi fenomena yang terjadi pada kendaraan mobil, terjadi guncangan karena polisi tidur. Karena di kendaraan mobil terdapat shockbreaker sebagai penunjang gaya elastisitas. Yang kedua, informasi apakah yang perlu diketahui untuk membuktikan masalah? Pembuktian adanya hukum HOK pada video di atas dan contohnya dalam shockbreaker. Nah, langkah selanjutnya yaitu ada beberapa percobaan yang tadi kita akan meneliti sebuah data hasil percobaan di mana massa kilogram, gaya Newton, panjang pegang, bahwa kita itu yang pertama itu kan 50 gram. Nah, 50 gram itu kan kalau diubah ke kilogram dibagi 100. Nah, hasilnya kan 50 dibagi 100 hasilnya 1000 dibagi 1000. Dibagi 1000 ya berarti ya. 50 dibagi 1000 hasilnya kan 0,05.
Nah, ini kan bentuknya gram. Kita ubah ke kilogram dibagi 1000. Jadinya 0,05 kilogram. Nah, gaya gravitasi yang kita dapat kan tadi penetapannya kan Pak Hoer juga kasih dua pilihan 9,8 atau 10. Kita itu kan ada yang mau bertanya. Enggak, silakan yang nanya. Ini ladies first kali ya. Alia, kelompok berapa Alia? Ya, silakan namanya dikenalin sama namanya siapa? Kelompok mana? Diri. Kenapa yang ditulisnya itu bukan dari berat 50 gram, kenapa dari 100? Karena Dari kecil dulu. iya, karena 0,1 itu kan lebih besar dibandingkan 0,05. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkenaan dengan hukum Hooke. Nah, pertama yaitu kita disajikan sebuah video. Nah, dari video itu kita disuruh menganalisis video tersebut. Nah, di LKPD ini ada pertanyaan 2 biji. Yang pertama yaitu Bukan soal. biji. Yang pertama yaitu tulislah masalah yang Anda temui pada video di atas. Nah, setelah kita menganalisis secara mendalam dan terpercaya, nah, jadi masalah yang ada di video tersebut yaitu mengapa mobil saat melewati polisi tidur itu guncangannya itu tidak terlalu besar, kayak ada peredamnya gitu. Tapi Terus diri. pertanyaan yang kedua yaitu Kenalin dulu namanya, kelompok berapa? Dari kelompok 5. Ya. Jadi kan kita cuma mengukur pertambahan nama panjang dari suatu pegas ya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita mengetahui batas maksimal pertambahan panjang pegas sebelum akhirnya pegas tersebut putus? Ya, kita prediksi gitu. Ya. Ini pegas ini tuh putusnya di panjangnya di Ya. Ya, kalau kayak gitu sebenarnya ada, tapi di sini kita kan nggak mempelajarinya. Tapi sebenarnya ada batasan biar pegas itu biar nggak melebihi batas maksimalnya kayak gitu. Ya. Karena kan setiap pegas pasti ada limitnya. Dia nggak mungkin panjang terus. Tak hingga itu. Oke. Silakan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian dalam aplikasi kehidupan sehari-hari untuk itu yang menggunakan untuk jauh panjang waktu itu menggunakan sudah tidak? Jarum panjang. Yang dalam kehidupan sehari-hari kan ada jalan. Nah, itu Iya. menggunakan sudah tidak? Kayaknya di dalamnya itu Itu untuk waktu-waktunya. ngatur Untuk waktu-waktu. waktunya. Ada pegasnya yang nggak salah, yang kayak gini nih. Kan kalau apalagi kayak mainan anak-anak yang kata dimundurin dia maju lagi. Nah, sebenarnya itu di dalamnya kayak ada besinya gini nih, bulat tuh. Kayaknya di dalam jam juga ada kayak gini, gitu. Ya udah. Ada lagi? Ada bekasnya, dia nggak gini-gini. Jadi kayak buat nyamuk kayak gini. Saran hari ini nih, ada yang mau kamu tanyain nggak? Sok Pak. Ya, kamu mungkin lupa ya, sebelum belajar hukum Hooke, coba dilihat lagi LKS-nya. Itu kita belajar yang tadi ya. Di elastisitas itu belajar tentang regangan sama regangan ya. Di sini. Belajar tentang regangan dan regangan. Regangan itu kan melarnya kalau bahasa kita. Ya, ada di halaman berapa adanya? 18. Nah, sebelumnya mungkin Nova lupa begitu ya. Ada di halaman 18. Jadi hukum Hooke itu ya kaitannya pasti ada regangan dan
pegangan. Anggi, Kan dari bahasa sebelumnya kita mau belajar tentang aktivitas. ya. Karena kan hukum itu kita lebih itu pegas ya. Kenapa di pegas itu semakin besar konstantannya dibanding pegas yang konstantannya lebih kecil, lebih meregang yang lebih kecil daripada yang lebih besar konstantannya. Oke. Kita jawab pertanyaan dari Anggi. Ya, hukum Hooke itu bilang bahwa gaya itu berbanding lurus dengan apa namanya ini? Pertambahan panjang. Ya, berarti kalau misalkan datanya nih yang dari Pak Roji nih, dia bilang gayanya 0,5, 50 gram, ini panjangnya 0,1. Yang ini 100 ya. Ini kelihatan kalau setiap massa semakin besar maka delta X-nya semakin, pertambahan panjang pun semakin besar, begitu ya. Nah pertanyaannya kenapa kalau misalkan tadi K-nya ya, konstantanya semakin besar semakin kecil. Tadi temenmu Rapli juga udah menganalisis itu. Jadi jawabannya adalah karena K itu berbanding sama panjang pertambahan panjang pegas kabah. Ya, berarti kesimpulannya adalah bahwa pertama apa kira-kira? Pertambahan panjang pegas dipengaruhi oleh gaya karena F itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Ada lagi kesimpulannya? Konstanta berbanding terbalik dengan material panjangnya. Ya, material mempengaruhi enggak? Mempengaruhi. Jadi ada 3 ya. Saya udah share deh. Tadi pagi saya udah share ke Apina. Di grupmu itu ada soal evaluasi ya. Ya, mangga diisi. Refleksi kamu pembelajaran hari ini gimana? Seru, apalagi? Menyenangkan. Nggak bosan. Bisa berpikir kritis nggak kira-kira? Bahkan ada Apina sampai buka chat GPT ya untuk membantu pertanyaan jawabannya. Ya. Nah, sekalian di situ kan kamu kalau lagi ngisi ini ya. Lagi ngisi soal evaluasinya, soal angket motivasinya juga diisi ya. Ya sekalian ya diisi ya. Angket motivasi, terus lembar refleksi di situ ada, sekalian diisi. Dan berikutnya kita akan bahas tentang susunan pegas. Ya, ada seri, paralel, dan campuran. Bisa digabung ya. Nah, itu ada di modul sama di paket. Tolong dibaca dulu ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Enggak, Mas Egi dipimpin doa. Siap. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.